Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani. Saya mahasiswa PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2015014112436. Saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG Daljab yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Selamat pagi semuanya. Sebelum belajar, mohon untuk ketua kelas memimpin doa dan disiapkan terlebih dahulu. Silakan. Ibu absen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Ahmad Dafa Marus Ali, Ahmad Fadilah, Ali Maskur Fadli, Alifah Anggis Tianingsih, Anandia Putra Ramadhani, Baha Munawir Cak, Bayu Arsad, Bimo Setiatuhu, Karis Safarudin, Devi Abelta Yuliana, Farhan Nur Aziz, Fatih Zaidan Iqbar Gandhi, Fikar Dwi Ramadan, Hadi Nabil Faidi, Ilham Mardianto, Teguh Pramuditya, Teguh Priyanto, Valerian Adinsyah, Zaidatun Nikmah. Oke. Semuanya masuk hari ini ya? Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Coba semangat pagi. Pagi. Semuanya semangat dan sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Coba biar kita lebih semangat lagi sebelum belajar, saya ingin mengecek tentang kerapian kalian, kesiapan kalian. Semuanya berdiri. Ya. Semuanya sudah rapi. Angkat tangan kalian. Turunkan lagi. Ya, sekarang Ibu mau ngecek konsentrasi kalian ya. Dengan kata kunci Ibu berkata. Jadi nanti kalau Ibu ucapkan Ibu berkata, pegang kepala. Ibu berkata, pegang pipi. Tapi nanti ketika saya ucap tidak ada kata kuncinya, kalian berarti tidak usah menggerakkan ya. Jelas ya? Bisa? Ya. Oke, siap. Ibu berkata, siap gerak. Ibu berkata, pegang kepala. Turunkan tangannya. Nah, masih ada yang turun. Ibu berkata, pegang hidung. Ibu berkata, pegang dahi. Konsentrasi. Ibu berkata, pegang dagu. Duduklah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini yang dipelajari adalah transformasi geometri yang kedua. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang yang pertama yaitu apa? Translasi atau bergeseran. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan translasi. Coba diingat kembali tentang translasi kemarin yang sudah kalian pelajari ya. Jika sebuah titik ditranslasikan terhadap titik tertentu, maka dia akan mengubah tempat titiknya ya. Atau sebuah kurva atau sebuah fungsi jika direfleksikan, jika ditranslasikan terhadap titik atau garis tertentu. Ya, kemarin sudah kalian pelajari, masih ingat? Masih ya. Jadi tinggal digeser ya. Dan untuk pencerminan sendiri juga pernah kalian pelajari pada waktu di SMP. Masih ingat dengan pencerminan? Masih ya. Kira-kira tentang pencerminan itu ketika sebuah benda dicerminkan, itu nanti hasilnya sama atau berubah? Sama. Terus yang berubah itu apanya? Posisi. Ya, hanya posisi ya. Masih ingat ya dengan materi itu ya? Nanti kita pahami lagi untuk materi refleksi ya. Hari ini kita mau belajar seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan.
yaitu tentang transformasi geometri. Di sini transformasi geometri yang akan dibahas tentang refleksi atau pencerminan. Kalian setiap hari terbiasa bercermin? Iya. Jarang? Nggak pernah bercermin ya? Oke. Di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep refleksi dari sebuah objek dalam menentukan bayangannya. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep refleksi dan sifatnya jika diketahui bayangan sebuah objek transformasi geometri dengan benar. Yang ketiga memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep refleksi. Nah, ini nanti kalian mempelajari seperti ini untuk apa? Ada yang tahu tidak? Mempelajari pencerminan itu untuk apa? Untuk apa? Coba ada yang tahu tidak? Untuk apa belajar pencerminan? Paling tidak kita jadi tahu ya. Coba sekarang kalau kalian mau apa? Nyapres. Ya, untuk apa kalian barangkali banyak melihat dalam kehidupan sehari-hari? Oh, untuk sadar diri, melihat bayangan ya, melihat saya dengan bayangannya itu sama apa tidak ya? Kalian bisa melihat di cermin ya, tiap pagi kalian bercermin. Kira-kira seperti yang saya tayangkan berikut ini ya. Next slide. Nah, itu apa? Ikan. Apa yang Anda pikirkan tentang refleksi? Siapa yang mau menyampaikan? Irfan, coba Irfan. Apa yang terpikirkan dalam bayangan kamu setelah melihat gambar tersebut? Persis ya, sama. Iya. Berarti antara bayangan dengan bendanya sama ya. Ya, yang berubah apanya? Yang berbeda? Posisinya ya. Iya, sama halnya seperti kalian bercermin. Sebenarnya banyak sekali yang kalian amati tentang pencerminan ya. Jadi nanti kalian mengamati slide-slide yang saya berikan terlebih dahulu. Silakan sambil dicatat ya poin-poin yang penting. Karena nanti setelah ini kalian akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk berikutnya. Jadi ini bayangannya sama ya ternyata ya. Nah, ini apa? Kalau tadi benda ya, kalau ini sebuah titik ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang di sini yang berlaku sebagai cerminnya adalah sumbu X. Perhatikan titik 2,3. Titik 2,3 ternyata dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan berapa koma berapa? 2, negatif 3. Kemudian di situ ada negatif 3,1. Dicerminkan lagi menghasilkan apa itu? Min 3, min 1. Sehingga apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, min Y. Ya. Kemudian berikutnya ini refleksi terhadap garis terhadap sumbu Y dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan titik-titiknya ya. Silakan sambil kalian tulis ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan tentang pencerminan. Coba perhatikan refleksi terhadap sumbu Y di situ titik 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Menghasilkan berapa koma berapa di situ? Kalian amati negatif 3,2. Kemudian kalau 1, negatif 2 menghasilkan negatif 1, negatif 2 ya. Kalian perhatikan dulu apa namanya gambar-gambar yang saya tampilkan. Kemudian berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini. Terus kemudian
refleksi titik pada garis. Ini refleksi titik pada garis sejajar sumbu Y ya. Sebenarnya mungkin ini sama dengan yang sudah pernah kalian pelajari ya. Dulu di kelas berapa? Kalau SMP ya. Kalau pencerminan di SMP ya. Masih ingat materi pencerminan? Masih ya. Nanti kalian bisa ambil kesimpulan untuk pencerminannya. Tadi dari gambar-gambar yang sudah ditayangkan, ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X atau sumbu Y. Ini kalau bayangan titik A, X, Y setelah direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, di mana A aksennya itu X, negatif Y. Kemudian untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, ini hasilnya tadi menghasilkan 2H-X, Y, dan seterusnya ya. Ini beberapa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kita akan melakukan diskusi ya. Tadi dengan beberapa slide yang sudah saya tayangkan, kemudian nanti kalian bisa buka buku kalian juga, nanti kalian juga boleh browsing di internet ya. Jadi belajarnya adalah secara diskusi. Sebelumnya saya bentuk kelompok dulu ya. Ini terdiri dari 35. Dibuat menjadi satu kelompok itu 5. Kalau 7 terlalu banyak ya. 5 saja ya. Iya, 5 berarti nanti ada 7 kelompok ya. Berarti kalian berhitung angka 1 sampai 7 kemudian berulang kembali ya. Oke? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
Ya, silakan. Kursinya boleh ditukar tempat ya. Kelompok 1 di sini ya. Kemudian berikutnya kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya silakan. Perhatikan LKPD yang Ibu bagikan ke kalian. Di sini saya bacakan ini ya untuk peraturannya atau petunjuknya. LKPD untuk peserta didik. Tujuan pembelajaran, di situ tertera tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep refleksi jika diketahui bayangan sebuah objek transformasi geometri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat refleksi jika diketahui bayangan objek yang dicerminkan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan bayangan suatu objek jika diketahui objek tersebut terkena refleksi dengan benar, ya. Jadi nanti kalian pahami di sini di LKPD ini sudah merupakan seperti rangkaian materi ya, rangkaian materi yang tersusun supaya nanti kalian bisa mengerjakan sehingga kalian akan memahami apa materi tentang refleksi sebenarnya, ya. Di sini nanti untuk petunjuknya saya bacakan yang pertama. Mulailah mengerjakan dengan berdoa. Yang kedua, bentuk kelompok. Ini sudah. Yang ketiga, tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Di situ tertera identitas ya. Nanti diisi identitasnya, nama kelompoknya, kemudian anggotanya ya. Kemudian pahami dan ikuti langkah-langkah penyelesaian. Dan beberapa simbol mungkin perlu diperhatikan dalam penulisannya. Yang Ibu nilai pada hari ini presentasi kalian. Yang pertama, keaktifan kalian dalam berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian kalian presentasi maju ke depan, terus kemudian nanti kecermatan dan ketelitian atau jawaban yang benar dari LKPD yang kalian kerjakan. Ada pertanyaan sebelum mulai berdiskusi? Nanti kalian bisa
mengamati LKPD ini. Kalau ada yang sulit boleh bertanya. Kalian boleh lihat dari sumber tadi yang saya presentasikan, nanti bisa dilihat lagi. Boleh melihat dari buku yang kalian punya, atau boleh saya bolehkan untuk browsing di internet, ya. Jelas? Oke, silakan dimulai diskusinya. Ya, silakan. Tentukan bayangan persamaan nomor 3. Ini kan terhadap titik apa? Ini titik A, B ya. Titik A, B berarti kan rumusnya apa? Iya, betul. 2 kali min 2 min X. 2 kali 1 min Y. Ya, terus? Ini berarti tulisannya langsung. Iya, dicerminkan. Berarti A titik A, X, Y dicerminkan terhadap negatif 2,1 menghasilkan A aksen 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Betul. Ini bayangannya nggak usah ditulis kayak gini, nggak apa-apa, nanti di bawah ditulis kayak biasa aja. Bingung nggak, Mas? Sambil diskusi dengan temannya ya. Untuk soalnya dipahami ya nanti. Min. Hasil pencerminannya bayangannya sama ya dengan aslinya ya. Ini kan min 15. Ibu sambil menilai kalian ya, keaktifan dalam berdiskusi. Ini Mbak Mei kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ketuanya siapa? Oh ya, Mas Hadi ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oh, baiklah kalau sudah selesai. Silakan nanti kalian mempresentasikan LKPD yang kalian kerjakan ya. Siapa yang mau maju untuk yang nomor yang pertama? Angkat tangan. Kelompok mana? Ya, kelompoknya tadi yang kelompok Mas Nabil ya. Kelompoknya Mas Nabil ya, silahkan. Silakan nanti kalau ada kelompok yang maju ke depan, kalian sambil memperhatikan, mencatat apa yang sekiranya perlu kalian catat ya.
Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menuliskan hasil diskusi kami, yaitu tentang refleksi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Hadi Nabil Faidi, nomor absen 15. Saya Muhammad Misbah Sururi, nomor absen 22. Ya, nomor absen 21. Muhammad Farhan Maulana. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Syarifah, nomor absen 31. Apa itu refleksi? Coba amati ilustrasi berikut ini. Pada liburan sekolah kemarin, Lucky dan adiknya berlibur ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Di Borobudur, mereka bertemu dengan pemandu wisata yang menjelaskan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada tahun 824 Masehi. Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Pada bagian Arupadhatu terdapat 27 stupa yang berukuran sama dan 1 stupa induk yang paling besar. Nah, dari ilustrasi yang dibuat ini, kita bisa mencerminkan atau merefleksikan sudut berikut. Kita merefleksikan stupa yaitu menjadi 1,5,6. Lanjut ke stupa C, direfleksikan menjadi 2,7. Lanjut ke stupa A, direfleksikan menjadi 3,7. Nah, dari ilustrasi berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa sumbu Y berperan sebagai menjadi cermin, dan nanti yang dihasilkan adalah koordinat menjadi simetris atau lurus. Ya. Nah, setelah membuat ilustrasi berikut, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa hubungan antara posisi objek stupa dan posisi bayangan stupa setelah dicerminkan? Nah, kita kan mengetahui bahwa stupa A dengan stupa B itu simetris, memiliki koordinat yang berbeda. Jika di sebelah kiri menjadi min 3,7 dan di kanan 3,7. Setelah itu ke stupa C, kalau di kiri min 2,7, di kanan 2,7, seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dapatkah kamu menentukan rumus bayangan jika diketahui koordinat titik awal suatu objek sebelum dicerminkan terhadap sumbu Y? Kita sudah mengetahui titik koordinatnya dari ilustrasi yang dibuat berikut. Kita dapat menyimpulkan bahwa kita menemukan rumus, yaitu A dalam kurung X, Y dengan sumbu Y dicerminkan ke sumbu Y, itu mendapat A aksen min X, Y. X, Y direlasikan sumbu X. Jadi A aksen
X, min Y. Kebalikannya. Nah, itu yang dapat kami simpulkan dari ilustrasi yang dibacakan oleh Mas Misbah. Dari yang kami sampaikan dari kelompok 4, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa perkenalan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Sudah jelas penjelasan dari kelompok 4? Ya, jika sudah jelas, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nabil, reaksinya berapa? Oke, dari penjelasannya kelompoknya Mas Nabil, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Nabil, Mas Nabil. Perhatikan tadi yang sudah disampaikan. Di situ kalian diilustrasikan oleh stupa-stupa ya, dan ada garis tengah atau sebagai cermin atau kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, itu sebagai sumbu Y cerminnya. Ini di sini tadi dituliskan. Ini kita anggap sebagai cerminnya sumbu Y. Ini X. Di situ ada stupa yang tingginya negatif 1,5,6 ya. Ini diilustrasikan sebagai koordinat min 1,5. Yang stupa C-nya negatif 2,7. Ternyata setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, di sini menghasilkan 2,7. Dan di sini untuk yang min 3,7 menghasilkan 3,7. Nah, dari sini tadi sudah diambil kesimpulan sama Mas Nabil bahwa ketika ada sebuah titik A, titiknya X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan A aksen negatif X, Y. Kemudian, dan ini apabila dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan X, negatif Y. Tapi yang ini, tadi contohnya nggak ada yang dicerminkan terhadap sumbu X ya, hanya terhadap sumbu Y. Ya. Jadi, pencerminan itu menghasilkan hasil yang sama ya, sama bayangan, sama dengan asalnya. Bedanya hanya letaknya saja. Jelas ya untuk yang pertama ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, permasalahan berikutnya. Coba dibaca, dibuka dulu. Selanjutnya kita langsung ke soal berikutnya saja ya. Untuk yang nomor, yang tentukan bayangan dari jajar genjang ABCD dengan titik A 0,0, B 4,1, C 5,3, D 1,2 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Kelompok mana yang mau maju silakan? Angkat tangan. Ini kelompok yang selalu angkat tangan ya, dari tadi belum. Mbak Mei dan kawan-kawan. Kelompok 2 ya Mbak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Baha Munawir Cak, absen 7, dan di sebelah kanan saya sebelah kiri saya Rehan Nafis, nomor absen 29, dan di sebelah kirinya lagi nama Fikar Dwi Ramadan, nomor absen 14, dan di sebelah kirinya lagi ada Farhan Nur Asin, nomor absen 12, dan perempuan sendiri dengan nama Mediana Lestari Utama, nomor absen 20. Kelompok kami akan mempresentasikan satu, tentukan bayangan dari jajar genjang ABCD dengan titik A 0,0, B 4,1, C 5,3, D 1,2. Baik, saya akan membacakan soal kembali. Tentukan bayangan dari jajar genjang ABCD dengan titik A 0,0,
B 4,1, C 5,3, dan D 1,2. Di sini diketahui titik A, B, C, dan D. Dan ditanyakan setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita mencoba untuk menggambarnya dari titik yang utama. Diketahui titik A 0,0, titik B 4,1, titik C 5,3, dan yang terakhir diketahui titik D 1,2. Di sini kita gabungkan dari keempat titik tersebut menjadi sebuah jejer genjang. Selanjutnya kita akan merefleksikan terhadap sumbu X. Kita mengambil cara dari kelompok yang sudah disimpulkan dari Mas Hadi Nabil. Jadi A sama dengan X min Y direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen min X, Y. Baik, di sini setelah direfleksikan, kita temukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Setelah ini kita akan menerapkan pada koordinat garis. A aksen 0,0, B aksen 4 min 1, titik C aksen 5 min 3, C aksen 5, min 3, dan D aksen 1, min 2. Jadi seperti ini penampakan jejer genjang setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Baik, sudah selesai presentasi dari kami. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau kurang paham. Cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang berkenan di Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan sangat bagus ya. Tadi di sini ini langsung digambarkan sebuah bangun ya, segi 4, di mana titik A 0,0 direfleksikan terhadap sumbu X. Ini menghasilkan tetap 0,0 ya, A aksennya. Kemudian B-nya 4,1 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan 4,-1. Kemudian C-nya 5,3 menghasilkan 5-3, dan D-nya 1,2 menghasilkan 1,-2. Ya, ternyata hasil dan bayangan sama ya. Ya, ini tadi beberapa dari kelompok sudah mempresentasikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian? Alhamdulillah, ternyata diskusi berjalan dengan lancar ya. Silakan LKPD kalian dikumpulkan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya, dan nama anggotanya. Dikumpulkan. Ya. Ya. Untuk hari ini ternyata pencerminan sudah kalian pelajari, semuanya sudah paham ya. Untuk yang tadi yang dipresentasikan ini lebih banyak ke titik ya sebenarnya ya. Untuk yang fungsi nanti bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Garis kemudian fungsi ya. Nanti bisa kita pelajari lagi. Yang pasti untuk dasarnya ini yang pencerminan terhadap titik kalian sudah bisa memahami, sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya sudah disimpulkan semuanya. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini.
Kira-kira untuk pembelajaran hari ini apakah cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan atau sangat menyenangkan? Adakah materi yang menurut kalian masih kesulitan? Semuanya paham? Iya. Kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari pembelajaran tentang refleksi? Iya. Apa kesimpulannya? Ternyata antara benda dan bayangan dari hasil pencerminan sama ya. Nanti kalian bisa kalau yang di rumah jarang bercermin ya, sekali-kali bercermin dilihat wajahnya apa yang kurang, apakah nanti di hasil cerminnya berbeda ya. Silakan nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Kemudian untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan pelajari yang pencerminan terhadap fungsi ya. Kalian silakan bisa pelajari dulu di rumah. Dan saya berikan tugas untuk kalian, silakan kalian bisa mencari contoh-contoh pencerminan yang lain dan kalian bisa pelajari tentang hasil pencerminan ya. Jika dicerminkan sebuah objek, jika dicerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terus kemudian nanti terhadap, tadi yang sudah saya tayangkan di PowerPoint apa tadi? Terhadap titik ya, atau terhadap garis. Kemudian pencerminan terhadap, apalagi tadi ada berapa pencerminan, jenis pencerminan? Ada 5 ya tadi? Ya. Silakan nanti kalian bisa pelajari lagi. Nanti untuk berikutnya kalian akan pelajaran berikutnya itu pencerminan untuk sebuah fungsi. Mungkin ada yang mau bertanya dari pembelajaran hari ini? Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup belajar hari ini dengan berdoa. Nanti ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan disiapkan dulu Mas ketua kelas untuk memimpin doa. Hari ini saya akhiri sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Ya.